Menggoda para pria sebelum memakan dagingnya. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Di video kali ini, Kesatria Berkacu akan menceritakan sebuah film yang berjudul Jennifer's Body. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang memiliki sahabat. Namun sahabatnya itu tiba-tiba berubah menjadi makhluk aneh yang suka memakan pria setelah mereka melakukan pembuahan. Film ini pasti sangat kalian suka, dan mari langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Film dimulai dengan suasana sebuah desa bernama Devil's Kettle. Nama desa tersebut diadaptasi dari sebuah air terjun yang airnya masuk ke dalam pusaran lubang misterius. Tak ada yang tahu kemana air tersebut sebenarnya mengalir, bahkan ilmuwan dan peneliti pun menemukan jalan buntu. Setelah itu kita diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Jennifer yang merupakan tim cheerleaders di sekolah. Lalu kita juga melihat seorang wanita sahabat Jennifer yang bernama Nidhi. Sebenarnya Nidhi memiliki pacar yang bernama Chip, namun ia sendiri selalu mementingkan Jennifer dibanding dengan pacarnya. Saat sedang nongkrong di sebuah bar, Jennifer pada saat itu menggoda seorang vokalis band yang sedang tampil bernama Nicholas. Dan dalam pertemuan pertama itu, mereka berdua pun langsung akrab. Setelah itu, saat sedang perform, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kebakaran yang berasal dari konsleting listrik. Untung saja, Jennifer dan Nidhi berhasil lolos keluar melalui jendela toilet. Gilanya, dalam suasana yang menegangkan itu, Nicola tiba-tiba datang dan mengajak Jennifer untuk bersenang-senang bersama anggota band lainnya. Dan Jennifer pun malah mau meskipun sempat diperingatkan oleh Nidhi. Nidhi pun pada saat itu langsung pulang dan ia sangat khawatir dengan keadaan Jennifer. Ia pun lalu menceritakan kejadian yang baru saja ia alami pada pacarnya yang bernama Chip. Tak lama kemudian, tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara bel. Namun saat diperiksa, ternyata pada saat itu tidak ada siapa-siapa. Lalu saat ia masuk kembali ke dalam rumah, tiba-tiba Nidhi pun mendengar suara aneh di dalam rumah itu. Dan saat diperiksa, ternyata itu adalah Jennifer yang sedang terluka dan penuh dengan darah. Tak lama kemudian Jennifer membuka kulkas dan memakan daging ayam mentah-mentah. Lalu kemudian ia pun memuntahkan cairan hitam yang sangat banyak. Setelah itu ia pun pergi dan meninggalkan Nidhi yang ketakutan. Keesokan paginya, Nidhi nampak masih trauma dengan kejadian semalam. Namun tak lama kemudian tiba-tiba Jennifer datang dengan keadaan yang normal. Lalu saat mata kuliah dimulai, dosen mereka sempat menceritakan dua sahabatnya yang tewas akibat kebakaran di bar semalam. Namun mendengar hal itu, Jennifer malah menertawakannya. Lalu setelah pelajaran selesai, Jennifer menemui kapten tim football di kampusnya yang pada saat itu sedang bersedih karena banyak sahabatnya yang meninggal saat kebakaran semalam. Jennifer pun pada saat itu menghiburnya dan mengajak pria itu ke hutan di dekat kampus. Saat prosesi pembuahan akan dimulai, terlihat hewan-hewan buas di sekitar mereka mengelilingi pria itu. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba Jennifer berubah menjadi makhluk yang sangat menyeramkan. Teriakan dari pria tersebut terdengar oleh dosennya, namun saat Pak dosen menemui sumber suara tersebut, di sana ia pun menemukan jasad pria tadi yang sangat mengenaskan. Sejak saat itulah, Jennifer pun mulai mencari korbannya satu persatu. Suatu malam, Jennifer dan sahabatnya Nidhi mengobrol dalam telepon, di mana Nidhi sempat kebingungan dengan kasus kematian di tempat mereka yang akhir-akhir ini marak terjadi. Namun, menanggapi hal itu, Jennifer tampak santai. Ia bahkan mengatakan pada Nidhi bahwa dirinya adalah Tuhan. Ia juga terlihat sempat membakar lidahnya dan tak kesakitan sama sekali. Suatu hari, terlihat wajah Jennifer sangat pucat. Dan saat akan pulang, ia pun sempat diajak nonton dan bersenang-senang oleh seorang pria. Namun pada saat itu, Jennifer menolak. Tapi, pada malam harinya, tiba-tiba saja Jennifer berubah pikiran. Ia malah mengajak pria tersebut untuk bertemu di sebuah proyek bangunan yang belum selesai. Lalu pada saat itu tiba-tiba saja mata Jennifer berubah dan pria itu pun menjadi korban berikutnya. Sementara di lain sisi, Nidhi yang sedang bercocok tanam dengan pacarnya pada saat itu mendapat penglihatan bahwa Jennifer telah berubah menjadi makhluk yang sangat menyeramkan.
Sontak ia pun langsung pergi untuk mencari sahabatnya dan meninggalkan Chip. Dan di tengah perjalanan, ia pun melihat langsung sahabatnya Jennifer berjalan dengan berlumuran darah. Needy yang ketakutan pun langsung pulang. Namun saat akan tidur, ia kembali dikagetkan dengan kedatangan Jennifer dengan kondisi yang normal, tanpa ada yang aneh sedikit pun. Di sini, Needy pun semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, Jennifer pun menceritakan kisah yang ia alami saat perjalanan dengan Nicholas, di mana ia pada malam hari itu sempat ditanya oleh Nicholas dan teman-temannya, apakah dia masih perawan atau tidak. Lalu saat Jennifer menjawab bahwa ia masih perawan, ia pun langsung dibawa ke air terjun yang di awal film kita lihat tadi. Dan ternyata mereka semua selama ini bekerja sama dengan iblis dan mengorbankan gadis perawan agar bandnya sukses. Dan setelah menikam Jennifer, Nicholas pun melemparkan pisau itu ke tengah pusaran air. Namun ternyata tanpa mereka ketahui, Jennifer pada saat itu tidak perawan lagi, sehingga ia bisa selamat. Namun sayang, sejak saat itulah iblis merasuki tubuh Jennifer. Ia juga sejak saat itu selalu merasa kelaparan, sehingga pada malam hari itu langsung datang ke rumah Needy. Entah mengapa sejak saat itu juga ia selalu merasa lebih kuat ketika memakan daging manusia. Bahkan kini ia memiliki kekuatan bisa menyembuhkan luka di tubuhnya dengan sekejap. Mendengar cerita itu, Needy sangat ketakutan dan menyuruh Jennifer untuk pergi. Jennifer pun lalu pergi melompat dari atas jendela yang sangat tinggi ini. Keesokan harinya, Needy pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu cara menyembuhkan Jennifer. Dan dari sebuah buku kuno, ia pun menemukan bahwa cara satu-satunya untuk menyembuhkan Jennifer adalah dengan menusuk jantungnya. Ia pun lalu memberitahukan hal itu pada Chip. Namun pacarnya itu tak percaya dan menyuruh Needy untuk mendatangi psikiater. Beberapa hari kemudian, band Nicholas akan mengadakan konser di dalam kampus. Di sini, Needy pun sangat khawatir akan terjadi banyak korban, bahkan tidak menutup kemungkinan pacarnya juga akan menjadi korban berikutnya. Ia bahkan sempat melarang Chip untuk datang ke konser itu, namun nampaknya Chip masih tetap tidak percaya. Singkat cerita, konser pun dimulai. Pada saat itu, Needy sedang menunggu pacarnya, namun Chip tak kunjung datang. Semakin malam ia pun semakin khawatir, apalagi saat sadar bahwa Jennifer ternyata pada saat itu tidak ada di tempat tersebut. Akhirnya ia pun memutuskan untuk meninggalkan konser dan mencari Chip ke rumahnya. Lalu betapa ia sangat terkejut saat mengetahui dari ibu Chip bahwa Chip dari tadi sudah pergi ke konser di kampus. Di lain sisi ternyata benar, Jennifer saat ini sedang menemui Chip. Jennifer mengatakan jika Needy saat ini telah berselingkuh dengan orang lain. Oleh karena itulah, ia akhir-akhir ini selalu bertindak aneh dan tidak menghargai Chip sebagai kekasihnya. Pada saat itu, Jennifer lalu membawa Chip ke sebuah bangunan kosong. Ia di sana merayunya dan mengiming-imingi dengan bercocok tanam. Namun, saat di detik-detik terakhir itu, saat Chip hampir tergoda dengan rayuan Jennifer, Chip tiba-tiba sadar bahwa ia sangat mencintai Needy. Mendengar hal itu, Jennifer pun sangat marah dan langsung menyerangnya. Tak lama kemudian, Needy datang dan ia melihat langsung keganasan yang dilakukan oleh Jennifer. Tanpa pikir panjang, Needy pun langsung berusaha untuk menyelamatkan pacarnya. Dengan hal itu, Jennifer semakin marah dan ia pun terbang. Lalu saat Jennifer akan menyerang Needy, tiba-tiba saja Chip datang dan menusuk Jennifer. Kondisi Jennifer kini semakin lemah, namun Needy sendiri lebih memilih berada di samping Chip yang kini juga semakin lemah. Lalu tak lama kemudian, Chip pun akhirnya meninggal. Kejadian itu membuat Needy semakin frustasi. Bahkan pada suatu malam, ia pun akhirnya nekat datang ke rumah Jennifer dan berusaha untuk membunuhnya. Perkelahian pun di sini mulai terjadi. Dan pada saat itu, Needy pun akhirnya berhasil menusuk jantung Jennifer sesuai dengan petunjuk yang ia baca dalam buku kuno di perpustakaan. Lalu pada keesokan harinya, ibu Jennifer pun akhirnya menemukan anaknya kini tewas dibunuh oleh Needy. Setelah itu kita diperlihatkan suasana di dalam rumah sakit jiwa. Terlihat Needy yang kini memiliki kelainan aneh dan perilakunya sangat agresif. Bahkan saat perawat datang mengingatkannya untuk makan, Needy tiba-tiba menyerang perawat itu. Untung saja ia masih bisa diamankan hingga akhirnya dikurung di dalam sebuah ruangan sempit.
Dan ternyata kekuatan iblis dari Jennifer kini telah berpindah pada Needy. Akhirnya pada malam itu, Needy pun keluar dari rumah sakit dan ia pergi ke air terjun. Ia pun lalu menemukan pisau milik Nicholas yang sebelumnya digunakan untuk menikam Jennifer. Ia pun lalu pergi ke tempat band Nicholas sedang konser pada malam ini. Keesokan paginya, berita pun bersebaran di mana-mana yang mengatakan jika band Nicholas yang saat ini sedang naik daun dan berada di puncak kesuksesan tiba-tiba ditemukan dalam keadaan meninggal, dibunuh oleh orang yang misterius. Dan dari rekaman CCTV, terbongkarlah sudah bahwa pembunuh mereka adalah Needy. Lalu setelah itu, film pun selesai. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.